Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sahabat Ansor Banser dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertatap muka. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin semuanya, kita sekarang ini hidup di akhir zaman. Waktu zaman Nabi sampai sekarang itu sudah 1400 lebih. 1400 tahun lebih. Setelah wafatnya Rasulullah SAW. Jadi hari ini kita ini sudah di penghujung akhir zaman. Pemuda sekarang ini terkadang itu tidak memikirkan atau belajar ilmu tentang tanda-tanda akhir zaman yang sudah terlihat sekarang. Kiamat sugro dan kiamat kubro. Sugro itu kiamat-kiamat kecil yang sudah kita lalui dan sudah kita rasakan. Kiamat kubro itu nanti terakhir. Kiamat paling besar. Kiamat sugro seperti orang tua kita meninggal, kemudian musibah dan lain sebagainya. Itu sudah ada. Kiamat kubro salah satu tanda-tanda kiamat atau hari akhir yaitu kekeringan selama 3 tahun. Tahun pertama air hujan dari atas ini, dari atas langit sama di bawah bumi itu dikurangi. Tahun kedua, tahun ketiga full. Allah tidak menurunkan hujan sama sekali, tidak mengeluarkan air dari bumi sama sekali. Dan waktu itu umat muslim bahkan seluruh dunia kelaparan karena gagal panen. Hanya orang-orang tertentu yang mempunyai air dan makanan. Orang Islam pada waktu itu bacaannya itu, makanannya itu adalah bacaan tasbih. Ketika membaca tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu terasa kenyang perutnya. Akhir zaman setelah 3 tahun kekeringan maka akan muncul Dajjal, makhluk pembohong yang terdahsyat sejak diciptakannya dunia. Umat muslim kelaparan, Dajjal membawa makanan, membawa air. Dajjal itu akan menjajah seluruh bumi. Seluruh dunia itu akan dijajah semua oleh Dajjal. Kecuali 2 kota suci. Yaitu kota Mekah dan kota Madinah. Itu tidak bisa dilalui oleh Dajjal karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengutus para malaikat. Kemudian Dajjal itu keluar dengan mengaku sebagai ulama, setelah itu mengaku sebagai nabi, dan setelah itu mengaku sebagai Tuhan. Karena Dajjal itu diberikan kekuatan oleh Allah untuk membohongi umat manusia di bumi ini. Beliau itu tergantung ucapannya. Ketika danau itu kering, Dajjal mengucap penuh dengan air, maka penuh. Ketika pohon itu kering, sudah meninggal, mati, nggak ada kehidupan, Dajjal bilang, tumbuh dan berbuahlah, maka tumbuh dan berbuah. Maka pada waktu itu, zaman akhir itu ada suami itu yang mengunci rapat-rapat rumahnya karena takut anak dan istrinya itu keluar mengikuti Dajjal karena fitnahnya itu sangat luar biasa. Ketika kita sedang membutuhkan makan, makanan itu sangat kita butuhkan, minum itu sangat kita butuhkan, Dajjal membawa minum. Dajjal membawa makanan. Dan itu kebanyakan orang Islam tergoda. Apalagi non-muslim.
Non-Muslim itu sudah menganggap itu sebagai Tuhan. Dajjal itu sebagai Tuhan. Banyak pengikutnya. Orang Islam juga sedikit demi sedikit pada ngikut yang imannya itu kurang. Kalau orang Islam yang beriman, maka ketika melihat Dajjal itu kelihatan. Ya, di jidatnya ini ada tulisan kaf, fa, ro, kafir. Itu akan terlihat. Tapi orang yang tidak beriman itu nggak kelihatan. Tertutup dengan apa? Iming-iming kenikmatan dunia. Jadi yang masuk nerakanya Dajjal itu masuk surganya Allah. Yang masuk ke surganya Dajjal itu akan masuk ke nerakanya Allah. Apa surganya itu? Bentuk kenikmatan di dunia. Bahkan tipu muslihat Dajjal itu sangat luar biasa, bisa membangkitkan orang meninggal. Namun seyogianya yang dibangkitkan itu bukan asli manusia, tapi dari setan yang dibangkitkan itu. Tipu dayanya sangat luar biasa. Dajjal keluar, kemudian di akhir zaman juga akan ada Imam Mahdi. Kemudian Nabi Isa alaihi salam. Imam Mahdi yang akan memimpin pasukan untuk memerangi Dajjal. Dajjal itu nanti pengikutnya banyak. Dari bangsa Yahudi, kemudian dari bangsa yang lainnya juga akan ikut mengikuti Dajjal untuk memerangi Islam. Kemudian Imam Mahdi itu keluar di Mekah dan di Bai'ah yang sangat besar. Kemudian kotoran-kotoran dari Ya'juj wa Ma'juj ini hanyut semua, kemudian bersih. Nah, pada hari itu sangat makmur. Dunia itu ketika dipimpin Nabi Isa, dipimpin oleh Imam Mahdi itu sangat makmur. Karena sangat-sangat adil. Setelah meninggalnya Imam Mahdi, Nabi Isa alaihissalam, dunia ini kembali lagi. Tadinya itu dipimpin oleh Imam Mahdi, dengan Nabi Isa itu makmur, nurut semua dengan aturan Islam. Setelah Imam Mahdi meninggal, kemudian Nabi Isa meninggal dunia. Kembali lagi lah ke masa jahiliyah. Banyak yang melakukan maksiat, banyak melakukan maksiat terang-terangan di jalan-jalan. Kemudian Allah itu munculkan terbitnya matahari itu bukan dari timur. Gelap beberapa hari, kemudian Allah munculkan matahari itu keluar dari barat. Setelah keluar sampai tengah, itu kembali lagi ke barat lagi. Maka setelah matahari itu terbit dari barat, maka pintu taubat sudah tertutup. Itu taubat itu sudah tertutup. Orang-orang ketika itu nangis-nangis. Ingin bertobat kepada Allah sudah tidak bisa. Sudah tidak bisa. Kenapa? Karena pintu taubat sudah tertutup. Setelah pintu taubat tertutup, nggak ada lagi pintu taubat yang dibuka oleh Allah. Karena Allah sudah buka tuh dari zaman Nabi Adam sampai terbitnya matahari dari barat, itu sudah jeda waktunya sangat banyak. Cuman manusia itu terlalu cinta dunia dan lalai dengan kenikmatan dunia, akhirnya melupakan bab akhirat. Orang kafir pada nangis dan lain sebagainya, barulah kemudian tanda-tanda yang sangat dekat dengan kiamat kubro, kiamat yang besar muncul. Gunung mulai erupsi, meletus, lautan kemudian tsunami, sampai kemudian malaikat meniupkan sangkakalanya sampai berakhirlah dunia ini. Jadi mari sahabat-sahabat semua, khususnya itu Ansor Banser, mari kita mengingat kematian. Dengan kita sering berziarah kubur, maka kita akan mengingat kematian. Dengan kita sering menyolati orang meninggal, kemudian
mengkafani hati kita akan lemah, lembut. Bahwa kita ini di dunia hanya sementara. Kehidupan yang kekal itu adalah di akhirat nanti. Maka mari kita mencari bekal untuk akhirat nanti. Dengan mencari rizki yang halal. Rizki yang halal dan baik. Bukan halal tapi buruk. Rizki yang halal dan baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.